Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustadz Farid. Kita akan belajar bersama-sama kembali terkait dengan gradien garis dengan persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Setelah kalian belajar terkait dengan gradien garis yang sejajar dengan sumbu X, gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y, kemudian gradien garis-garis yang saling sejajar, dan gradien garis-garis yang saling tegak lurus. Nah, yang terakhir ini kalian akan mempelajari gradien garis dengan persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Oke, tanpa lama-lama kita langsung lihat saja contoh soal yang sudah Ustadz sajikan di pertemuan kali ini. Ini contoh soalnya nih. Kita diminta untuk menentukan gradien garis dengan persamaan 3x min 4y plus 8 sama dengan 0. Oke, kita kersek terlebih dahulu ya. Bentuknya ini itu sama seperti yang kita mau bahas ya. AX plus BY plus C sama dengan 0. Berarti 3x min 4y plus 8 sama dengan 0. Kalau Ustadz diizinkan untuk memprediksi dengan membuat grafik terlebih dahulu, Ustadz bisa memprediksikan bahwa nanti itu nilai gradiennya itu 3/4. Kalau berdasarkan dari grafik ini ya, kita bisa lihat jarak komponen Y-nya itu ada 3, 1, 2, 3, sedangkan jarak komponen X-nya itu adalah 4, 1, 2, 3, 4. Sehingga bisa Ustadz prediksikan dengan tepat berdasarkan grafik yang sudah Ustadz buat, gradiennya itu 3/4. Ustadz, saya kesusahan untuk membuat grafiknya, sulit Ustadz gitu. Oke, kalau memang dengan membuat grafik kalian susah, Ustadz akan berikan 2 cara bagaimana cara menyelesaikan terkait dengan gradien garis dengan persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Oke, tanpa lama-lama kita beralih ke cara pertama, yaitu kita mengubah bentuk ini, bentuk persamaan garis ini yang mau kita cari tahu gradiennya, ke bentuk Y sama dengan MX plus C. Gitu ya, kita mengubah bentuk ini ke bentuk Y sama dengan MX plus C. Oke, kita mulai. Kita catat terlebih dahulu persamaan garis yang diketahui 3x min 4y plus 8 sama dengan 0. Supaya serupa dengan bentuk umum persamaan garis Y sama dengan MX plus C, berarti untuk di ruas kiri kita sisakan suku yang memiliki variabel Y. Karena di sini sukunya yang memiliki variabel Y itu cuma satu suku saja, yaitu min 4Y. Berarti yang menempati di ruas kiri itu hanya min 4Y. Sedangkan yang lain berpindah ke ruas kanan. Karena berpindah yang awalnya plus untuk 8, dia berubah menjadi negatif. Yang awalnya plus untuk 3x, dia berubah menjadi negatif 3x. Oke, kita lanjutkan. Dari yang kalian lihat, setelah melakukan perpindahan untuk menyesuaikan dengan bentuk umumnya itu, kita melakukan penyederhanaan dengan cara masing-masing kedua ruas garis ini kita kedua ruas, bukan ruas garis ya. Masing-masing dari kedua ruas ini kita bagi dengan negatif 1. Negatif 4 dibagi negatif 1, sementara ini kok bisa berubah seperti ini Ustadz? Nah, Ustadz ubah bentuk ini menjadi bentuk distribusi seperti ini ya. Kalau kita distribusikan negatif dikali 3x ya negatif 3x, negatif dikali plus 8 ya berarti negatif dikali plus hasilnya negatif, berarti jadinya negatif 8. Berarti nilai ini dengan nilai ini itu sama nih. Nah, ketika kedua ruas sudah dibagi negatif 1, berarti hasilnya 4y
Negatif dibagi negatif plus ya, berarti sisanya tinggal 4Y sama dengan 3X plus 8. Ini negatifnya hilang ya, negatif dibagi negatif itu plus. Itu kemudian setelah itu kita membagi 4 untuk kedua ruasnya itu kita bagi 4 ya. Karena ini 4 dibagi 4 sama dengan 1, oleh karena itu saya tidak tulis. Yang usah tulis di ruas kanannya. Pastinya dari kedua ruas itu kan berubah. Sayangnya untuk yang di ruas kiri itu kan dia sisa 1, berarti usah tidak tulis saja karena Y itu sudah menunjukkan kalau dia koefisiennya 1. Untuk ruas kanan berarti masing-masing suku itu dibagi 4 ya. Untuk 3 juga dibagi 3 itu dibagi 4 berarti jadinya 3/4X. 8 juga dibagi 4 sehingga dia memperoleh 8/4. Karena di persamaan ini itu ada yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan terlebih dahulu sehingga hasilnya menjadi Y sama dengan 3/4X plus 2. Nah, dari sini kalau kita melihat bentuk umum persamaan garis itu sudah sesuai dengan permintaan ya. Y sama dengan 3X plus 3/4X plus 2. Apa itu M-nya? 3/4 itu sebagai M, sedangkan 2 itu sebagai J. Sehingga ini persamaan ini sudah memenuhi penyelesaian untuk cara yang pertama, diubah ke bentuk umum Y sama dengan MX plus J, sehingga kita bisa menentukan gradiennya atau M-nya itu sama dengan 3/4 sesuai dengan prediksi ya, 3/4 untuk gradiennya. Nah, ini berarti kita bisa menyimpulkan gradien dari garis ini itu adalah 3/4. Nah, Ustadz yakin kalau cara yang pertama ini kalian bisa langsung memahami karena di grafik fungsi atau di materi sebelumnya kalian juga sudah mempelajari ini dengan cara substitusi sehingga menemukan apa yang kita cari. Untuk yang cara kedua ini benar-benar memanfaatkan bentuk umum dari persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Oke, kita langsung aja. Cara kedua itu judulnya menggunakan rumus lah ya, rumus ini ya, rumus persamaan garis ini ya, AX plus BY plus C plus sama dengan 0. Kita tulis ulang terlebih dahulu untuk mengingatkan kita bahwasanya permasalahannya itu terletak di persamaan 3X min 4Y plus 8 sama dengan 0. Kalau kita lihat kembali, ini kan bentuk umumnya ya, AX plus BY plus C sama dengan 0. Berarti secara tidak langsung 3 itu merupakan A ya. Sedangkan B-nya itu negatif 4 dan 8 itu C-nya. Berarti Ustadz bisa mendefinisikan A-nya itu sama dengan 3, B-nya sama dengan negatif 4, C-nya sama dengan 8 ya. Kalau sesuai dengan bentuk umum persamaan ini ya, sehingga persamaan ini kita bisa menyebutkan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Dengan bermodalkan A, B, C, Y, ini kita bisa langsung menentukan gradiennya. Untuk menentukan gradien dari persamaan yang bentuk umumnya itu AX plus BY plus C sama dengan 0, dengan cara hasilnya itu pasti negatif A per B. Nah, dari sini kita langsung bisa substitusikan nilai A berapa, nilai B-nya berapa, sehingga kita bisa menemukan berapa besar gradien dari garis tersebut. Nah, kalau kita langsung substitusikan, A-nya itu nilainya 3, sedangkan B-nya itu nilainya negatif 4, sehingga negatif dari 3 per negatif 4 itu adalah 3/4. Kan negatif dibagi negatif sama dengan plus, berarti tersisa 3/4. Dengan begitu kita bisa menyimpulkan gradien garis dari 3X min 4Y plus 8 sama dengan 0 adalah 3/4.
Baik cara satu dan cara kedua hasilnya memperoleh hasil yang sama 3/4 yang sesuai dengan prediksinya Ustadz dengan menggunakan grafik ya. Menurut kalian mudah yang mana? Silahkan kalian pilih itu sendiri. Bisa menggunakan dengan cara mengubah ke bentuk umum Y sama dengan MX plus C, atau bisa menggunakan nama lainnya adalah memanfaatkan bentuk umum yang baru gitu ya, AX plus BY plus C ya. Kalau sebelumnya yang kita ingat itu Y sama dengan MX plus C, nah ini dengan memanfaatkan bentuk umum dari persamaan garis ini AX plus BY plus C, kita bisa menentukan A, B, C nya, sehingga untuk menentukan gradiennya itu tinggal A per B dikali negatif 1 ya, atau negatif dari A per B ya. Ustadz kok bisa dapat negatif A per B, dapat dari mana? Oke, dapatnya dari ini ya. Ustadz coba tutup bagian atas terlebih dahulu untuk menjelaskan ini ya. Bentuk umumnya kan AX plus BY plus C sama dengan 0 ya. Kalau dari rumus ini, bentuk umum ini kita ubah ke menjadi Y sama dengan MX plus C, berarti kan BY dia ditaruh di ruas kiri, sedangkan untuk di ruas kanan itu untuk AX dan C. Ketika keduanya dipindah, berarti yang awalnya keduanya positif berubah menjadi negatif-negatif ya. Nah, setelah itu masing-masing ruas itu dibagi B, sehingga B dibagi B1 Ustadz tidak tulis, jadinya Y sama dengan negatif, kan awalnya negatif A ya, berarti negatif A per B, karena masing-masing suku dibagi B, begitupun juga untuk yang C-nya juga dibagi B, sehingga untuk nilai M-nya itu atau gradien itu nilainya min A per B. Nah, itu asal usul munculnya min A per B, cara menghitung gradien dengan cepat itu ya berawal dari sini. Jadi sebenarnya ya berawal dari bentuk umum persamaan garis ya. Persamaan garis lurus kan bentuk umumnya itu kan Y sama dengan MX plus C ya, semuanya dikembalikan di sana sehingga diperoleh rumus cepatnya itu. Dan untuk menemukan gradien itu ya cukup kita cari A dan B-nya kira-kira berapa, sehingga kita bisa langsung menemukan besar gradien suatu garis itu dengan cara yang seperti ini. Itu saja yang bisa Ustadz sampaikan, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf dan terima kasih. Apabila masih ada kebingungan atau kesulitan terkait dengan menentukan gradien garis dengan persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0, bisa menghubungi Ustadz melalui 3 media ini, atau bisa menghubungi Ustadz secara langsung dengan bertemu Ustadz di ruang guru, sehingga kita bisa menjadwalkan jam tambahan atau jam tutorial supaya kalian bisa mahir ya terkait dengan materi ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.